Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Maharani dengan akronim 112. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar sibernetik. Yang pertama, pengertian teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan teori yang paling baru dari semua teori belajar yang kita kenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jika teori sibernetik lebih tertarik pada kerja otak, tetapi teori kognitif lebih tertarik kepada hasil kerja otak itu. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa itu. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua pembelajar, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi bisa dipelajari pembelajar dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari pembelajar lain dengan proses yang berbeda. Yang kedua, tujuan belajar menurut teori sibernetik. Teori sibernetik memandang belajar sebagai pengolahan informasi. Cara belajar seseorang ditentukan oleh sistem informasi. Dalam teori sibernetik, fungsi pendidik atau guru ialah membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur pengetahuan atau kognitif peserta didik, mulai dari perencanaan, persiapan, dan memperlengkap stimulus yang penting untuk masukan simbolik, dan memasukkan referensial atau objek peristiwa. Model pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetika berdasar pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, antara stimulus dan respon terdapat suatu tahapan pemrosesan informasi yang masing-masing tahapannya dibutuhkan waktu tertentu. Kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk dan isi. Yang ketiga, salah satu dari tahapan memiliki kapasitas yang terbatas. Dari 3 asumsi yang mendasar tersebut, maka dikembangkan komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi, yaitu yang pertama, sensory memory atau sensor register, yang kedua, short term memory, dan yang ketiga, long term memory. Proses pengolahan informasi dalam ingatan diawali dari proses penyajian informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi atau storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan. Menurut teori sibernetik, dikatakan bahwa proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Dari hal ini, dapat diasumsikan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua siswa. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik. Yang pertama, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar atau content control, pace control, display control, dan conscious cognition control memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu atau prinsip perbedaan di individual terlayani. Dan yang terakhir, balikan informatif
memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan untuk unjuk kerja yang diharapkan. Kekurangan teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. 4. Ciri-ciri teori sibernetik. Ciri-ciri yang pertama adalah pengolahan informasi. Yang kedua, kapabilitas tak terbatas. Yang ketiga, sistem informasi. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, proses belajar yang berbeda-beda. Yang keenam, ketergantungan sistem. Yang ketujuh, kelebihan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Yang kelima, prinsip-prinsip teori sibernetik. Prinsip yang pertama, sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan, memonitor, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. Yang kedua, mereka harus mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. Yang ketiga, sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Dan yang terakhir, mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Orientasi ini lebih mendekati gagasan tentang responsivitas terhadap batasan lingkungan dibanding terhadap efektivitas dalam pengertian produktivitas dan pencapaian tujuan. Teori sibernetik menurut Landa. Landa menggunakan model pendekatan berpikir algoritmik dan heuristik. Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contoh, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan, atau dalam istilah yang lebih teknis, sistem informasi yang hendak dipelajari diketahui ciri-cirinya. Satu hal lebih tepat disajikan dalam urutan teratur, linier, sefungsi. Satu hal lain lebih tepat disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan keleluasaan kepada pembelajar untuk berimajinasi dan juga berpikir. Teori sibernetik menurut Pass and Scott. Gordon Pass mendalami sibernetik bersama koleganya Bernard Scott. Teori belajar Pass and Scott termasuk dalam rumpun teori pemrosesan informasi, di mana proses belajar sangat ditentukan dengan sistem informasi yang dipelajari. Menurut teori pemrosesan informasi, suatu informasi akan mengalami tahapan diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan. Informasi diterima di sensori reseptor,
kemudian disandi di long-term memory. Informasi yang tersimpan di long-term memory tidak akan terhapus atau hilang. Menurut Pas-and-Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakan Pas-and-Scott memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam mempelajari bidang eksakta seperti matematika. Seseorang yang memiliki gaya serialis memilih belajar dengan berproses dalam langkah-langkah kecil yang logis, berusaha untuk mendapatkan kejelasan pada setiap bagian sebelum melangkah lanjut, mengejar jalur linear dalam tugas pembelajaran, serta menghindari penyimpangan. Siswa yang menggunakan strategi penggunaan langkah-langkah yang telah ditetapkan secara hierarkis merupakan pembelajaran yang memiliki gaya serialis. Cara berpikir menyeluruh, Wulis, adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Siswa tipe Wulis atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau lebih detail. Seorang Wulis memilih untuk belajar dalam cara-cara yang berbeda dan mendekati ide-ide dari sudut pandang yang berbeda pula. Belajar yang menggunakan strategi pengajaran yang fleksibel dan konseptual, tidak terikat oleh langkah-langkah hierarkis, dan tahapan pembelajaran merupakan pembelajar yang memiliki gaya pengajaran holistik. Teori Pas-and-Scott selain dikembangkan dari teori sibernetik, juga dikembangkan dari conversation theory. Teori ini menganggap sosial system asimbolik. Orientasinya pada sistem bahasa yang tanggapannya bergantung pada penafsiran seseorang atau salah satu perilaku orang lain. Dan teori tersebut juga menjelaskan interaksi antara dua atau lebih sistem kognitif, seperti guru dan siswa atau perspektif berbeda dalam satu individu. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh pendidik dalam menerapkan pembelajaran sibernetik. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa, merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Tanpa adanya kemampuan awal atau persyarat, maka siswa tidak akan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal ini dapat diukur melalui tes awal, interview, dan cara lainnya. 2. Perhatian. Perhatian merupakan strategi untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang mencakup minat, kelelahan, dan karakteristik pribadi. Sedangkan eksternal mencakup intensitas stimulus yang baru, warna, gerak, dan penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lama. Kebutuhan untuk berprestasi yang bersifat intrinsik relatif stabil karena ini berorientasi pada tugas-tugas belajar yang memberikan tantangan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori belajar sibernetik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.